Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa asbagha 'alaina 'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan daimatan mutalazimatan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Madad ya sayyidi ya Rasulullah. Madad ya ashabi Rasulullah. Madad ya sadatina syuhada. Madad ya sayyidi ya Rasul. Yang kita muliakan Al-Habib Tahir dari Sekarnan, Guru Marzuki, para guru yang hadir pada malam hari ini. Ada Guru Sohiran dari Pekanbaru, pengurus Masjid Ar-Rawdah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Islam ba'dal maghrib. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirahnya, ampunannya, rahmat kasih sayangnya, dan senantiasa kita termasuk di antara hamba yang diberikannya keberkahan agar kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah dengan syarahnya. Malam hari ini akan kita bacakan kembali syarah dari Ibn Ubbad An-Nafari qaddasallahu sirrah, yaitu Syarah Al-Hikam, kitab syarah hikam. Hikmah yang ke-55 kalau tidak khilaf 55. An-nuru jundul qalbi kama anna az-zulmata jundun nafsi. Secara harfiah maknanya nur atau cahaya itu adalah tentaranya hati, sebagaimana kegelapan adalah tentaranya hawa nafsu. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَنْصُرَ عَبْدَهُ, maka apabila Allah menginginkan untuk menolong hambanya, amaddahu biyunudil anwari, niscaya Allah akan memberikan madad kepada hamba tersebut, dukungan atau bantuan kepada hamba tersebut dengan tentara-tentara cahaya. Wa qata'a anhu madadaz zulami wal aghyari, dan Allah akan hentikan, Allah akan putuskan darinya segala bentuk bantuan kegelapan dan juga kepalsuan. Qala Ibn Ubbad An-Nafari rahimahullah, berkata pensyarah kitab ini Ibn Ubbad An-Nafari, semoga Allah merahmatinya. Nurut tauhidi wal yaqini, cahaya yang dimaksud adalah cahaya tauhid dan keyakinan. Dan dulu sudah kita pelajari, disebut dengan al-waridat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nur ilahi, cahaya ilahi. Ada yang namanya waridul iqbal, cahaya yang mengarahkan kita menghadap Allah. Ada yang namanya waridul isal, anugerah atau cahaya yang menyampaikan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ketauhidan dan keyakinan. Sedangkan yang dimaksud dengan az-zulmatu, kegelapan di sini adalah wa zulmatu syirki wasyakki, yaitu kegelapan kesyirikan dan keraguan.
Dua-duanya, nur tauhid dan keyakinan, serta zulmatu syirki wasyak, kegelapan kesyirikan dan keraguan, itu adalah jundani, dua tentara. Ada satu tentara lil qalbi, untuk hati, dan yang lainnya wan nafsi, untuk nafsu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan potensi dua cahaya di dalam jiwa manusia. Ada cahaya tauhid dan keyakinan, yaitu tentaranya hati, dan ada kegelapan kesyirikan dan keraguan, itulah tentaranya hawa nafsu. Makanya Nabi ada mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyakki wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Ya Allah, aku berlindung darimu, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan, keraguan, nifaq, sifat kemunafikan, wa su'il akhlaq, dan akhlak yang buruk. Rasul mengajarkan kita untuk berlindung dari sifat-sifat buruk tersebut. Wal harbu bainahuma sijadun, perang antara keduanya, antara nur tauhid dan yakin dengan kegelapan kesyirikan dan syak, itu senantiasa berperang dalam jiwa manusia. Sijalun, silih berganti, kadang cahaya itu yang menang, kadang kegelapan yang menang. Jadi ketika cahaya itu menang, alhamdulillah, itu anugerah Allah, hamba menjadi taat. Tapi kalau yang menang adalah hawa nafsu, na'udzubillah, nastaghfirullah, maka nafsu akan mendorong berbuat dosa. Fa idza aradallahu nusrata 'abdihi, maka apabila Allah menginginkan menolong hambanya, amadda qalbahu, maka Allah akan memberikan madad ke hati hamba tersebut, bijunudihi, dengan tentara-tentara Allah, yang merupakan waridat, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di kalangan para ahli sufi, orang-orang saleh, sering kita dengar ungkapan madad. Madad itu permohonan agar mendapatkan pertolongan atau bantuan yang sifatnya spiritual. Makanya ada qasidah, Al-madad, al-madad, al-madad ya Rasulullah, al-madad. Itu artinya minta dukungan spiritual agar diberikan kekuatan jiwa, pertolongan melalui wasilah Rasulullah SAW. Itu asal kata madad. Boleh juga ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang sifatnya sebagai wasilah kepada para aulia Allah. Hakikat madad adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun melalui keberkahan-keberkahan yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin menolong hambanya, maka Allah tolong dengan memberikan kekuatan ke hati hambanya itu dengan tentara-tentara dari Allah, yaitu berupa al-waridat, yang merupakan pendukung dia dekat dengan Allah, waridul iqbal, sampai kepada tahap dia sampai kepada Allah, waridul isal, yang dulu telah kita contohkan beberapa permisalan. Contoh ketika kita merasa gersang jika kita tidak turun ke masjid, maka perasaan itu adalah waridul iqbal, anugerah dari Allah agar kita datang ke masjid. Atau kita gundah gulana jika 3 hari sudah tidak dapat menuntut ilmu agama. Ingat dengan pesan Imam Al-Ghazali, jika 3 hari berturut-turut ilmu agama atau hikmah tidak kita dengar, matal qalbu, hati bisa menjadi mati.
Sehingga mendorong kita untuk mencari kemana majelis ilmu. Itu waridul iqbal. Itu tentara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang Allah ingin dekatkan orang tersebut agar selalu merasa tenang jika hanya bersama Allah. Lalu Allah buat hatinya jika berkumpul dengan orang-orang merasa gelisah, merasa tidak nyaman, apalagi jika perbincangannya persoalan dunia. Dia baru senang ketika perbincangannya tentang akhirat. Atau saat dia bersendiri, dia merasakan tenang. Dia hanya ingin dekat dengan Allah. Itu juga tentara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak tentara-tentara yang Allah berikan yang merupakan cahaya agar hamba tersebut menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wa qata'a an nafsihi madada junudiha. Allah hentikan orang yang diinginkan Allah mendapat pertolongan dari Allah tersebut, hembusan keinginan-keinginan dari tentara hawa nafsunya. Allah hentikan madad yang sifatnya mendorong orang tersebut untuk melakukan maksiat. Ada dua istilah yang didapat dari Rasulullah SAW kemudian disampaikan oleh para alim ulama. Dua bisikan. Yang satu pernah kita jelaskan dulu, disebut dengan lammatul malak, bisikan malaikat, atau sering juga disebut dengan bisikan ilahi. Yang satu lagi lammatul syaitan, bisikan syaitan. Jadi kita mesti berupaya mengenal mana yang bisikan ilahi, mana yang bisikan syaitan. Harus kita ketahui agar kita dapat membedakannya dan dapat mengikuti bisikan ilahiyah dan dapat menjauhkan lammatus syaitan, bisikan malaikat. Dalam jiwa kita ini dua macam itulah, nyuruh baik, nyuruh buruk. Nah, kalau kita dapat memenangkan yang nyuruh baik, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kita memenangkan yang nyuruh buruk, na'udzubillah wa nastaghfirullah. Wa idza arada khudlana 'abdihi, sebaliknya jika Allah menginginkan khudlana 'abdihi, kehinaan hambanya, fa'alal aksi, maka akan terjadi sebaliknya. Madad junud, daripada hawa nafsunya menjadi kuat, sementara madad junud untuk hatinya melemah. Bisikan syaitan yang merajalela, bisikan hati, bisikan ilahiyah kalah, bahkan tak didengarkannya. Itu jika Allah menginginkan hamba tersebut terhina. Nah, di sini ada satu poin yang harus kita catat. Ketika kita merasa diri kita telah termasuk atau bahagian daripada orang yang termasuk di antara yang mendapatkan pertolongan Allah, hatinya digerakkan untuk dekat dengan Allah, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah anugerah rezeki dari Allah. Sebab jika Allah ingin baik hambanya, Allah tolong. Tapi kalau Allah ingin hinakan hambanya, maka Allah tidak tolong. Fa idza malal qalbu ila al-amali bi amrin mahmudin, jika hati cenderung untuk melakukan amal dengan sesuatu yang terpuji, kendati mu'limin fil hali, tidak enak dalam bentuk yang sekarang, tapi dia tahu multazzun bihi fil ma'ali, akan menjadi nikmat baginya kelak. Nah, kita kan tahu ngaji penat, zikir penat, ke masjid penat, nak memang betul-betul bersungguh-sungguh. Hawa nafsu kita malas, hawa kita merasa bosan.
tetapi hati kita menyadarkan, sabarlah karena kenikmatan menantimu, kenikmatan yang hakiki menantimu. Itu hati akan cenderung melakukan amal-amal yang terpuji kendati tidak enak. Dan Rasulullah pun bersabda, ad-dunya multaffun bil kawarih atau bil makarih. Dunia ini diliputi dengan yang tidak enak-enak. Maaf, ad-dunya multaffun bil maladzat. Dunia dikelilingi oleh yang enak-enak. Wal jannatu multaffun bil makarih. Syurga dikelilingi dengan rintangan-rintangan yang tak mengenakkan. Nak dapat syurga harus melewati rintangan-rintangan tersebut. Inna jannatullahi ghadiyah. Sesungguhnya syurga itu mahal, dan dunia ini murah. Wa inna dunya dani'ah. Wa inna dunya la tusawi 'indallahi janaha ba'ud. Sesungguhnya dunia ini di sisi Allah harganya tidak lebih mahal daripada sehelai sayap nyamuk saja. Saking kecilnya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Jadi nak dapat akhirat, nak dapat syurga, mesti merasakan rintangan-rintangannya tersebut. Sebaliknya, jika wa malatin nafsu ila al-amali bi amrin mazmumin multazzin bihi fil hali mu'limin fil ma'ali. Sebaliknya, jika buruk, maka nafsu akan cenderung mengerjakan perkara yang tercela, yang dia merasakan nikmat sewaktu mengerjakannya, namun akan memberikan sakit atau siksa di kemudian hari. Yang namanya dosa enak. Ada lagu Oma tu ya. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan, kata Oma. Karena itu apa? Kehendak syaitan ya katanya. Wa tanaza'a, demikianlah di dalam diri kita dia bertempur antara yang baik tadi dengan yang buruk, antara lammatul malak dengan lammatul syaitan. Itu pun nanti jika lammatul malak yang menang, syaitan tak nyerah. Dia akan cari cara orang tersebut supaya tetap dapat dosa, bahkan sampai kepada tahap orang tersebut tidak menyadarinya. Dia kira yang dia lakukan itu yang terbaik, padahal ternyata berdosa. Salah satunya beramal dengan takabur, amal dengan sombong, dengan riya. Jadi tetap ketika sudah kalah syaitan tadi, dicarinya lagi trik yang lain. Biarlah orang ini telah dapat taat misalnya, tapi di situ dia masuk. Makanya ulama tasawuf datang melalui ilmu tasawuf mengingatkan kita untuk membersihkan hati, supaya dia menjadi bersih dan diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanaza'a, berperang ni. Wa taqatala, bertengkar, berperang. Buat idak. Itu terus berperang. Nak solat subuh ke masjid, awak baru kahwin, bini cantik pula, masjid beda. Itu. Kalau kita menang, hebat lagi bini bawa ke masjid. Tapi kalau kalah, tiduran belah kita katanya, itu kalah berarti. Wa tanaza'a wa taqatala. Sara'an nurul ladhi huwa min amrillahi ta'ala wa rahmatihi ila nusratil qalbi. Cahaya yang merupakan anugerah Allah tersebut berdulu-duluan, berlomba dia. Cahaya yang merupakan perintah dari Allah dan rahmat dari Allah untuk menolong hati tersebut. Sebaliknya demikian pula wa badaratu zulmatul lati hiya min wasawisi syaitani. Demikian pula kegelapan yang merupakan waswas dari syaitan tersebut berdulu-duluan pula. Walammatihi, dan bisikan syaitan itu berdulu-duluan ila nusratin nafsi, untuk menolong hawa nafsu. Satu nolong hati, satu nolong nafsu.
wa qama safful qitali bainahuma, maka berhadap-hadapanlah barisan perang antara keduanya. Begitu juga antara hak dan yang batil. Selama dunia masih ada sampai hari kiamat, tetap ada yang namanya perperangan antara hak dan yang batil. Makanya selalu ada jihad. Dan yang paling berat adalah jiwa melawan hawa nafsu, jihad melawan hawa nafsu. Karena di dalam jiwa kita senantiasa terjadi peperangan antara hak dan batil tersebut. Fa in sabaqat lil 'abdi minallahi ta'ala sabiqatus sa'adati, jika hamba tersebut adalah hamba yang beruntung telah mendapatkan oleh Allah sejak azali catatan kebahagiaan, ihtadal qalbu binurillahi ta'ala, maka hati akan mendapatkan hidayah dengan cahaya Allah Ta'ala. Wastahana bil ajilati, dan hati orang yang memiliki hati yang dapat cahaya dari Allah tersebut akan menganggap hina dunia ini. Wa raghiba fil ajilati, dan dia mencintai akhirat. Wa amala al-qalbu bima mala ilaihi, dan hati akan mengamalkan yang condong ia kepadanya. Makanya sebenarnya hati ini baru dikatakan hati kalau dia sudah bersih. Kalau belum bersih dinamakan nafsu. Menurut Ibn Ajibah, dia satu nama yang sama. Akal, hati, nafsu, ruh itu dari esensi yang sama. Latifatun rabbaniyatun, yaitu suatu anugerah Allah yang disitulah wadah. Ketika dia buruk maka dinamakan dengan nafsu. Ketika dia berpikir dinamakan dengan akal. Ketika dia baik dinamakan dengan hati. Ketika dia suci dinamakan dengan ruh. Kembali kepada esensi ruh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada yang bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, maka jawablah ruh adalah min amri rabbi, urusan Tuhanku, hanya Allah yang mengetahuinya. Wa in alamahu fil hali, maka hati akan menggerakkan tubuh beramal meskipun ketika itu sangat memberatkannya. Lima yarjuhu minat tana'umi bihi fil ma'ali, karena dia mengharapkan kenikmatan di hari kemudian. Jadi walaupun berat, namun ketika Allah sudah memberikan anugerah, memenangkan cahaya hati, maka hati akan menggerakkan tubuh untuk beramal meskipun berat. Kalah hawa nafsu ketika itu. Kenapa? Karena menginginkan at-tana'um bihi fil ma'al, kebahagiaan kenikmatan di hari kemudian. Sebaliknya orang yang wa in sabaqat lahu minallahi syaqawah, orang yang telah Allah catat baginya penderitaan semenjak azali. Karena itu kita bersyukur jika masuk dalam kategori orang yang dibimbing oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dijadikan orang yang taat. Sebaliknya ada orang yang telah ditetapkan oleh Allah mendapatkan penderitaan. Di antaranya orang kafir. Selagi mereka belum dapat hidayah dan mati dalam kekafiran, maka mereka termasuk orang yang sabaqat lahu minallahi syaqawah, orang yang telah ditetapkan oleh Allah mendapatkan penderitaan semenjak azali. Wal iyad billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahalal qalbu 'anil nuri wa a'mathu zulmatu 'an manfa'atil ajili wa ightarra biladzatil ajili. Maka orang yang telah Allah tetapkan penderitaan baginya, semoga Allah melindungi kita, maka hatinya jauh dari cahaya, dibutakan oleh kegelapan, tidak menyadari betapa pentingnya nikmatnya negeri akhirat, balasan yang disiapkan oleh Allah. Dia tertipu oleh kelezatan dunia,
lalu dia mengerjakan apa saja yang didorong oleh hawa nafsunya. Wa in alamahu fil ma'al, tak peduli walaupun nanti akan menyakitkannya di kemudian hari. Yang penting enak waktu itulah. Banyak pelaku maksiat dia tak pikir lagi. Mungkin ada kesadaran bahwa siksa mengancam, tapi kalah dengan rasa nikmat yang dihembuskan oleh syaitan seketika itu. Lupa dia. Orang yang mabuk ditegur tak mau. Apa? Karena lagi nikmatnya mabuk. Orang yang sedang buat maksiat diingatkan tidak mau, tenggelam dalam kenikmatan maksiat yang hanya sementara. Diikutkannya kehendak hawa nafsunya. Itu adalah orang yang telah Allah tetapkan baginya asyaqawah, penderitaan. Na'udzubillah. Karena itu sekali lagi tasawuf mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Dalam pandangan tauhid, mungkin kita termasuk bertanya, ternyata ada orang yang telah Allah tetapkan menjadi orang yang berbahagia. Ternyata ada orang yang Allah tetapkan menjadi menderita. Mana keadilan Allah? Itu jangan kita tanya-tanya. Secara adab, yang Allah telah buatkan kita baik ini syukuri. Allah telah menjadikan kita orang yang Islam, lahir dari ibu yang Islam, mendapatkan pendidikan Islam, mendapatkan lingkungan Islami. Ketika tua kita insaf menjadi orang yang taat kepada Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Jangan ngorek-ngorek punya orang. Apa orang itu menderita? Apa Allah menjadikan dia kafir? Itu bukan pertanyaan kita. Karena itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha mengetahui. Semenjak azali dia telah menciptakan manusia dan dia telah dengan ilmunya mengetahui dan menetapkan mana hamba-hambanya yang suada, bahagia, mana hamba-hambanya yang celaka. Karena itu Nabi kita sangat khawatir, sangat takut. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan kekhawatirannya. Ternyata kata Nabi, ada orang yang pagi harinya mukmin, petang harinya kafir. Ada orang yang pagi harinya kafir, petang harinya mukmin. Maka banyak-banyaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu juga Nabi mengajarkan kepada kita untuk adab, jangan menilai orang lain. Ketika melihat orang lain maksiat, kita tidak terima perbuatannya karena maksiat, tapi kita jangan hina orangnya, apalagi menganggap orang tersebut ahli neraka. Karena kita tidak tahu ketika dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, dosanya diampunkan, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menilai siapa-siapa berhusnuzon. Nengok orang maksiat, doakan mudah-mudahan dia jadi baik. Nengok orang susah, mudah-mudahan dia jadi kaya. Nengok orang bodoh, mudah-mudahan dia jadi alim. Doakan saja. Jangan sampai kita menilai orang lain. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, tatkala kita merasakan kita masuk dalam bahagian yang dapat nikmat dari Allah, termasuk dapat salat, dapat zikir, dapat menuntut ilmu, bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan kemampuan kita. La haula wala quwwata illa billah. Allah juga yang menggerakkan kita, Allah juga yang memberikan nikmat kepada kita semua. Itu fungsinya. Jadi tidak usah lagi kita bertanya-tanya, ngapa Allah nih ada yang ini, ada yang ini. Kita syukuri yang kita dapatkan. Yang kita dapati kita syukuri. Jangan kita ada lisanul i'tirad, baik perasaan maupun ungkapan yang sifatnya mengkritik Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa indal tiqa'is saffaini wal tihamil qitali bainal jundaini, ketika terjadi peperangan yang sengit antara cahaya iman dengan kegelapan nafsu dan keraguan,
bainal jundain, antara dua tentara itu, la sabila lil abdi, tak ada lagi jalan keluar bagi seorang hamba illa faza'ahu Allah taala waliyadhihi bihi wa kathrati dzikrihi wa sidqi tawakkulihi, kecuali jalan keluarnya adalah bahwa dia kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, membenarkan tawakalnya kepada Allah, dan berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk, wasti'adzatihi minasyaitonir rajim. Jadi kira-kira nafsu nak datang, cepat-cepat kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Guru kita, mursyid kita, almarhum Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani mengajarkan tentang rahasia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ketika kita ingin menyadari datang godaan syaitan lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu syaitan itu seperti kena tendang, lari dari kita berkilo-kilometer jauhnya. Tapi yang namanya syaitan, dia kan tak ada jarak, balik itu secepat sedetik saja cukup. Tendang lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makin kita ulang makin jauh sehingga kalah. Jadi rasa-rasa belum mantap, ulang lagi a'udzubillah. Masih ada godaan, a'udzubillah lagi. Ada lagi rasa godaan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim lagi. Tapi tentunya dengan khusyuk, dengan bersungguh-sungguh minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sungguh-sungguh, tidak mempan dia sambil membuat maksiat a'udzubillah. Tapi tidak ada langsung di hati itu khusyuk ingat dengan Allah, tidak. Cuman ucapan biasa. Kan banyak orang yang ketika latah ngucap juga, tapi bukan ngucap karena Allah, ngucap tak jelas. Ini akibatnya banyak salah. Mestinya la ilaha illallah, tertinggal la ilah, cuman la ilah. Na'udzubillah ya. Tak ada Tuhan katanya. Jadi malah jadi bahaya. Jadi la ilaha illallah. Jadi ucapkan dengan penuh dan sungguh-sungguh sambil beristighfar. Niscaya dosa kita diampunkan oleh Allah dan Allah tutupkan pintu-pintu syaitan dari kita. Demikian juga rahasia bismillahirrahmanirrahim. Hanya Allah yang mengetahuinya ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kebaikan, jangan lupa memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik jika tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim atau menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Makan walaupun enak, walaupun kenyang, tapi tidak ada berkah. Gunakan duit walaupun enak, walaupun bagus, tapi tak ada berkah. Maka mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara tadi kata beliau di sini, saat peperangan terjadi, ketika kita menyadari, cepat-cepat balik kepada Allah, berlindung kepada Allah, sebut nama Allah, bersungguh-sungguh tawakal minta tolong dengan Allah, dan minta perlindungan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Wa hadhihi al-ibaratul khams min qawlihi innama awrada 'alaikal warida litakuna bihi 'alaihi warida. Jadi yang disebutkan ini, kata beliau, itulah yang dimaksud dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah sebelumnya, sesungguhnya Allah mendatangkan kepadamu warid agar kamu datang kepada Allah. Allah berikan waridat cahaya ilahiyah kepada kita agar kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila huna tafannan fiha sahibul kitab. Demikian begitu mulianya dan cerdasnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Wa karraraha bi alfazin mukhtalifah, diulangnya dengan lafaz yang bervariasi. Wal ma'ani fiha mutaqaribah, namun maknanya berdekatan agar menguatkan pemahaman kita. Dalam istilah ilmu balaghah, idnab, sesuatu itu sama maknanya tapi diulang agar menjadi taukid, mantap, melekat di dalam pemahaman kita. Diingat-ingatkannya kita berulang-ulang akan bahaya hawa nafsu, dan diingatkannya kita untuk bersyukur
terhadap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin halus ilmu tasawuf ini mengajak kita semakin menghaluskan. Jika kita rajin beramal, hati kita jaga betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkara hati yang nomor satu, keikhlasan kita, kesyukuran kita, ketawakalan kita, keyakinan kita kepada Allah, itu yang diutamakan. Amal adalah pembuktian. Jadi iringkan amalan-amalan kita dengan mengkhusyukkan hati kita. Jauhkan daripada rasa takabur, jauhkan dari rasa riya, hal-hal yang mengganggu kebersihan amalan-amalan kita. Termasuk sedekah-sedekah kita dan sebagainya. Karena sedikit hati yang kuat. Banyak orang-orang yang berbuat amal-amalan baik, hatinya masih lemah. Ketika hati masih lemah, disitulah cenderung masuk rasa riya, ingin dipuji orang, masuk rasa sombong. Di situ syaitan masuknya. Tapi kalau dia hatinya kuat, dia tidak lagi berpengaruh. Apakah diketahui orang atau tidak diketahui orang, sama saja baginya. Dia telah melakukannya semata-mata untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Wa hadhihi 'adatu fi mawadhi'a katsiratin. Demikianlah adat kebiasaan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam banyak menulis kitab-kitabnya. Di antara kitab beliau selain Al-Hikam Al-Athaiyah ada namanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan beliau inilah bukti nyata dari perkataan gurunya Maulana Syekh Abul Hasan Asyadili atau grand syekhnya ketika ditanya, "Ya Syekh, aina kitabuka? Aina kutubuka?" Mana buku-buku karanganmu wahai Syekh? Maka syekhnya menjawab, "Kutubi ashabi." Kitab-kitabku adalah murid-muridku nanti. Salah satu buktinya adalah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Bihurmatil habib wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu menjagakan kita, memberikan keselamatan kepada kita, menjauhkan kita daripada bala, wabah yang masih ada ini, sehingga kita, anak-anak kita, keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat dengan nama Allah Al-Latif Al-Alim Al-Khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين ألا يا الله بنظرات
من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد شيد الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وبالخلق الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعنى الأسرار الربانية وخزر العلوم الصفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبي تحت نويته منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت ومت وحييت يوم تبعث ما أفنيت وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وخطايانا كلها. اللهم دبرنا بأحسن التدبير والطب بنا فيما جرت به المقادير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.